Wahabi ini memang ganti nama. Dari nama Wahabi ganti Salafi. Asalnya mereka gak kenal nama Salafi ganti Salafi. Setelah dialog lama-lama, ternyata hadis yang dipakai cuma satu. Hadis apa? Hadis kullu bid'atin dhalalah. Itu terus yang dipakai. Nih, orang-orang ahlul bid'ah kok makin aneh deh. Salafi kok dituduh sesat. Lah apa nggak kebalik tuh? Sesatnya dari mana cobak? Masak gara-gara nggak ikut tahlilan, nggak ikut maulidan dibilang sesat. Ente waras bro. Pertanyaannya sekarang, tahlilan itu wajibkah? Pernah dilakuin nggak sama Nabi? Begitu juga dengan maulid. Wajibkah itu? Kenapa kok para sahabat nggak ngelakuin? Jadi intinya itu bukanlah perkara wajib. Bahkan sunnah pun juga enggak. Lantas salahkah orang yang nggak mengamalkan itu semua? Ya ndak salah bro. Yang penting itu yang wajib kita rajin lakuin. Sedang yang bid'ah dan gak ada tuntunan yang ngapain harus rajin dikerjain. Kalian ini emang suka ngadi-ngadi. Kok kebalik sih? Yang wajib dilalaikan. Sedangkan yang gak wajib bahkan gak sunnah pun. Kok malah rajin dikerjakan? Udah ngaku aja. Kalian suka begitu kan? Faktakan sekarang banyak umat yang kalau tahlilan rajin. Giliran sholat jamaah di masjid pada malas. Inilah ciri kalau manusia di akhir zaman ini kebanyakan bullshit. Rajin merayakan maulid atau ulang tahun Nabi. Tapi faktanya kalau urusan mengamalkan sunnahnya, seperti memelihara jenggot, salat sunnah, dan lain-lain, pada malas dikerjain. Jangankan yang sunnah, yang wajib aja kadang kebablasan. Duh, kayak gini kok ngaku cinta Nabi, padahal mereka cuma senang merayakan kelahiran Nabi, demi makanannya aja biar perut kenyang. Jangan protes, ini fakta bro. Sekarang Salafi malah didukung pemerintah. Sebab Salafi itu mencerdaskan. Gak kayak yang itu tuh suka demo di mana-mana. Salafi itu kalau kajian adem, isinya full dalil, dan gak banyak cengengesan. Beda tuh kayak yang sebelah ceramah kok isi curhatan hidup. Parahnya lagi isinya full khurafat. Jadi wajar kalau Salafi didukung pemerintah. Sebab Salafi selalu memberikan solusi kepada pemerintah. Dan gak seperti yang difitnahkan ahlul bid'ah tuh. Katanya Salafi suka bikin onar, anarkis, dan lain-lain. Padahal faktanya itu kebalik bro. Merekalah yang suka bikin onar dan demo di mana-mana. Sedangkan Salafi lebih memilih mendoakan pemerintah daripada sibuk. Demo turun ke jalan yang malah mengganggu ketertiban umum. Sudah sering saya bahasakan, Salafi itu diistilahkan bagi teman-teman kita sekarang yang menyebarkan sunnah. Karena sering kali mengatakan kembalilah kepada pemahaman salaf. Salaf itu maksudnya sahabat, tabi'in. Itu kan yang orang mendahului kita dulu. Karena banyak orang, hampir semua kelompok Islam sekarang ini mengatakan saya juga berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, termasuk orang-orang liberal tuh yang mengatakan boleh nikah lintas agama lah, semua orang bisa masuk surga. Itu beristidlal dengan Al-Quran, mengambil dari Al-Quran, dipotong-potong ayatnya. Kenapa? Karena ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW tidak difahami seperti pemahaman sahabat. Nah sering kalau ada ucapan kaum salaf dikatakan oh ini kelompok salafi, gitu kan? Kelompok salafi. Dan orang-orang yang sebenarnya mengatakan kelompok salafi lah, kelompok wahabi lah, atau apa saja namanya, itu hanya orang-orang yang membenci sunnah Nabi SAW sebenarnya. Ya, kalau dia hadir di pengajian sekali saja, dia akan dengarkan ternyata kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, penanggapan sahabat seperti ini. Nggak ada sesuatu dari, ini pendapat saya ya, ini pendapat kiai saya ya. Saya tantang Anda, pernahkah saya mengucapkan ini pendapat kiai saya? Pernahkah saya mengatakan, ya ini pendapat saya dalam hukum syari'i ya? Tapi kalau misalnya saya ditanya pribadi tadi kenapa tidak ikut politik, saya mengatakan ya itu pilihan saya pribadi, gitu kan? Itu secara pribadi, pilihan, opsi. Tapi tidak saya bahasakan dalam hukum syari'i. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya bukan pemahaman. Itu cuma karena ada ucapan seperti itu. Gimana nih? Masihkah kalian bilang Salafi Wahabi sesat? Kalau sesat, kenapa terus diundang polisi? Justru yang terbukti merusak NKRI dan bisa menyesatkan umat itu ialah organisasi yang ceramah suka teriak-teriak dan sudah dibubarkan pemerintah karena suka demo di Monas itu tuh.